Selamat sore rekan peternak unggas, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah sampai di sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, tidak kekurangan sedikit apapun. Baik, jadi kembali lagi di kandang Rapi Pam, kandang Rapi Pam 02 di Beringin, Dusun Jogja. Jadi bagi rekan-rekan, sebelum kita masuk ke pembahasan, yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen. Semoga video-video atau materi-materi yang saya buat sebelumnya dan kedepannya itu bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua, khususnya peternak pemula yang lagi mencari info tentang ayam KUB. Jadi di depan saya ini adalah pejantan dari ayam KUB dari PT Sui. Jadi memang keunggulannya PT Sui seperti ini dia. Untuk warna bulu-bulunya itu memang beragam seperti layaknya ayam kampung asli yang ada di sekitaran rumah kita. Jadi ini untuk usia ayam KUB yang di depan saya ini yang dari PT Sui ini usianya sudah masuk di usia jalan di 90 hari atau 3 bulan. Dan yang kedepannya ini akan saya jadikan untuk pejantan dari indukan-indukan ayam KUB saya yang sebelumnya saya update di koloni sebelah sana. Sebagian nanti ada memang yang KUB itu murni dari BPTP, ada yang dari BPTP disilang dengan pejantannya dari ayam KUB PT Sui. Memang ini keunggulan dari ayam KUB dari PT Sui itu untuk warna itu bervariasi. Jadi kalau untuk warna kaki dominan itu memang berwarna hitam, cuman ada beberapa ekor yang berwarna kuning untuk kaki ayam dari KUB PT Sui. Jadi memang saya sengaja ini saya sortasi warna-warna untuk pejantannya ini, warna-warna variasi layaknya warna ayam kampung asli. Jadi nanti ketika pembeli DOC yang datang ke kandang saya dan melakukan pembesaran untuk dijual pedaging itu, mereka juga tidak kesusahan dalam menjualnya. Karena sebetulnya mau ayam KUB, mau chopper, mau ayam sensi, itu semua rasa dagingnya sama. Cuman terkadang itu yang mempersulit kita dalam beternak itu adalah si pengepulnya. Kalau berdasarkan pengalaman untuk rasa itu semua sama. Cuman kalau untuk ayam KUB ini keunggulannya kan memang lebih cepat masa panennya kalau untuk pedaging, dan kalau untuk dijadikan ayam petelur, khususnya ayam kampung petelur itu memang kalau untuk telurnya itu lebih banyak. Jadi kalau untuk rasa daging itu semua sama aja. Ketika sudah di dalam pajak itu semua si pembeli itu taunya itu ayam kampung yang ada di sekitar rumah. Kadang-kadang memang ya seperti itu. Yang membuat kita mempersulit peternak itu adalah pengepulnya. Jadi pengepul memang sengaja seperti itu, biasa itu sesuai pengalaman saya juga sudah pernah. Jadi memang banyak cerita yang seperti inilah, yang seperti ini itu ayam KUB ini kayak ayam Batak lah atau ayam Arab, ayam segala macem lah. Menurut dia itu memang dia seperti itu karena yaitu tadi supaya si peternak itu merasa takut jika ayamnya tidak diambil oleh si pengepul. Maka dari itu
sesuai pengalaman saya yang bisa saya bagikan itu, kita sebelum beternak ayam ini memang mau jenis ayam apa aja itu semua sama di pasaran, cuman yang mempersulit itu hanyalah si pengepul. Jadi kita sebagai peternak itu harus pandai-pandai. Jadi pandai-pandai itu seperti apa? Seperti gini, ini sesuai pengalaman saya. Pandai-pandai itu kita harus gimana caranya kita supaya tidak berpatokan menjual ayam kepada pengepul. Jadi kita sebagai peternak juga bisa mengolah ayam ini menjadi karkas bersih. Kita juga bisa menjual-jual ke rumah makan yang memang rumah makan tersebut menyediakan daging ayam kampung. Jadi kalau untuk dagingnya ketika sudah menjadi karkas bersih itu tidak bisa kelihatan sebetulnya. Ya memang kalau yang memang mengerti ayam itu memang bisa kelihatan beberapa persen saja. Kalau untuk karkas bersihnya ketika sudah di bubut bersih itu, mereka pun juga kesulitan dalam membedakan mana yang kampung asli, mana kampung unggul, dan mana ayam kampung yang persilangan lainnya. Jadi mungkin di trik itu juga bisa rekan-rekan pahami. Kita sebagai peternak itu memang harus pandai-pandai. Jadi selain menjual karkas bersih, kita peternak ini banyak sebetulnya yang bisa kita lakukan. Cara-cara beternak ini ya seperti menjual telur konsumsi. Jadi kan kita juga tidak menjual pedaging, jadi kita bisa menjual telur konsumsi. Sekarang juga banyak sih pengepul-pengepul telur yang di pinggiran pasar itu biasa mereka menyediakan telur ayam, ayam buras, dan ayam merah, dan ayam sebagainya. Kita juga bisa minta bantuan mereka, kita mensuplai telur kepada mereka. Memang kalau untuk harga telur konsumsi ini memang sedikit lebih murah ketimbang kita menjual telur ayam pertil yang untuk ditetaskan, karena ya memang seperti itu. Kalau kita untuk biaya operasionalnya sih semua sama, mau telur konsumsi mau telur pertil, kalau untuk biaya konsumsi itu sama. Yang membedakan sih hanya kita memakai jantan. Ketika untuk telur ayam tetas itu memakai jantan, jadi perbedaannya itu ya kita tambah di pakan jantan. Tapi juga ada peternak di wilayah saya itu menjual telur konsumsi itu ya tetap ayamnya itu tetap memakai jantan. Cuman kan kekurangannya jika kita memberikan ayam indukan kita itu tambah jantan, memakai jantan, itu masa telur itu sedikit lebih cepat. Jadi tidak boleh lebih dari 7 hari. Jadi kalau untuk dijual konsumsi itu kan memang kan membutuhkan waktu beberapa hari, jadi lebih lama. Jadi kalau dia lebih dari 7 hari itu memang serat embrio itu sudah mulai muncul di dalam telur. Jadi kalau untuk telur konsumsi memang prosedurnya itu biasa menggunakan kandang baterai, jadi tanpa jantan, tanpa kawin, hanya menggunakan pakan petelur supaya merangsang produksi telur yang maksimal. Jadi itu trik yang kedua. Jadi trik yang ketiga itu kita sebagai peternak juga pastinya tetap mencari untung. Setiap usaha itu pasti harus ada untung. Jadi kalau tidak untung berarti ya kita bukan usaha. Jadi bisa juga, ini planning saya ke depan. Jadi di wilayah saya ini kan perkampungan. Di Beringin ini, di Dusun Jogja ini perkampungan, mayoritas itu petani cabai merah. Jadi kalau untuk trik yang ketiga itu bisa rekan-rekan buat. Jadi kalau ini yang memang mempunyai waktu kosong ya, buat seperti bubutan ayam. Jadi kita sambil beternak ayam kita sendiri, jadi kita bisa buka bubutan ayam atau potong ayam yang menyediakan memang khusus untuk ayam kampung. Jadi kan kalau untuk selama ini kan ayam potong itu, usaha ayam potong itu kan rata-rata ayam broiler. Jadi
peluang juga bisa rekan-rekan itu jadikan usaha ayam potong itu memang usaha ayam potong yang ayamnya memang ayam kampung. Jadi itu juga peluang. Jadi ya mungkin kalau merintis usaha ini memang ya awalnya itu memang berat. Jadi dari beberapa ribu pemuda mungkin ya yang merintis bisnis, paling tinggal beberapa saja yang memang konsisten dan sukses, karena memang merintis bisnis dari nol itu ya sangat berat, sangat luar biasa beratnya. Namun ketika kita sudah mencapainya, pasti kita merasa puas dan memang merasa bahagia apa yang kita lakukan itu tercapai. Baik, jadi mungkin 3 trip itu saja yang saya berikan kepada rekan-rekan. Jadi rekan-rekan mungkin bisa menjabarkannya lebih lanjut. Semoga rekan-rekan juga sukses ke depannya, saya doakan. Jadi bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena subscribe rekan-rekan itu sangat bermanfaat bagi saya. Sekian dulu dari saya, Rapi Pam, salam ternak, salam sehat.